Halo Sobat Kebangsaan, welcome to podcast Dialog Kebangsaan. Selamat pagi teman-teman semuanya, semoga sehat selalu dan senantiasa dilempai keberkahan, amin. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, saya Vidya Rahmadika, asal dari Jombang dan penempatan di Pengadilan Agama Jombang. Hari ini kita sudah bersama teman-teman kita yang cantik-cantik dan juga ganteng. Sebelum kita memulai podcast kali ini, baiknya kita kenalan dulu nih dengan teman-teman kita. Selamat datang teman-teman. Halo. Halo Kak, Oke, hari ini aku pengen kenalan dulu sama Kak Tiara nih. Silakan Kak Tiara, boleh perkenalkan diri. Halo, selamat pagi semuanya, teman-teman. Perkenalkan, namaku Tiara Febi Damayanti, biasa dipanggil Tiara. Aku asal penempatan dari PA Mojokerto. Salam kenal. hai. Salam kenal Kak Tiara. Oke, selanjutnya bisa Kak Wiranto nih. Silakan perkenalan diri. Halo kakak-kakak sekalian, perkenalkan nama saya Wiranto, asal dari Palembang, untuk penempatan faktor di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Salam kenal. Salam kenal. Selanjutnya bisa Kak Mengsita. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Meisita Mahyatan, asalnya dari Ngawi, untuk penempatannya di Pengadilan Negeri Ngawi. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Kak Mengsita. Selanjutnya Kak Lestiur, silakan perkenalan diri. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Lestiur Benawasi Situmorang. Biasa dipanggil Tiur. Asal daerah itu dari Medan, penempatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Terima kasih. Salam kenal, Layur. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yakni visualisasi bangsa, yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Visualisasi bangsa ini bukan hanya soal bendera atau lagu ya, tapi juga tentang bagaimana kita memaknai Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, eh aku pengen coba bertanya nih sama Kak Tiara, menurut Kakak nih, apa sih sebenarnya visualisasi bangsa itu? Oke, Kak Vidya. Visualisasi bangsa adalah cara kita membayangkan, merasakan, dan menghadirkan Indonesia dalam pikiran, hati, dan tindakan. Itu bisa lewat budaya, kemudian bahasa, gotong royong, prestasi, bahkan melalui perilaku kita di media sosial. Semua itu bentuk citra Indonesia yang kita cintai. Jadi visualisasi bangsa itu hidup di tengah masyarakat ya, bukan hanya simbol ya. Betul nggak Kak Tiara? Betul sekali Kak Vidya. Jadi visualisasi bangsa itu nyata kalau kita konsisten menjaganya. Oke, sekarang kita dengarkan nih pendapat dari tiga teman lain yang sudah hadir bersama kita di sini. Bagaimana nih kalian memvisualisasikan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Boleh dari Kak Wiranto dulu. Kalau menurut saya, memvisualisasikan bangsa dan budaya suka. Dengan bangga, saya memakai baju batik setiap hari Kamis dan Jumat, karena saya merasa sedang membawa identitas Indonesia. Dan juga menurut saya sih, bila kita menggunakan bahasa Indonesia, itu juga merupakan suatu kebanggaan sih Kak. Karena kan di Indonesia kan banyak kan bahasa yang digunakan, mulai dari bahasa Jawa, bahasa Batak, dan itulah Kak, bangga lah pokoknya. Nah, kalau dari saya, kegiatan upacara bendera sih teman-teman, karena di setiap acara hari besar di negara kita, kita juga melakukan upacara bendera di lingkungan kantor masing-masing. Nah, kegiatan tersebut dilakukan dengan khidmat dan sederhana tetapi penuh makna. Itu cara saya menghormati perjuangan para pahlawan. Nah, saya juga melihat visualisasi bangsa melalui kegiatan gotong royong di lingkungan rumah saya, kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan, dan membangun jalanan desa menjadi bukti nyata kebersamaan tanpa membedakan agama dan suku. Wah, luar biasa banget nih. Kita emang harus gotong royong ya, apalagi Iya. sesama tetangga. Nah, kalau menurut Kak Lastiur nih, bagaimana?
Kalau menurut saya, lewat prestasi atlet-atlet kita yang sangat luar biasa, seperti halnya perhelatan ajang Pesta Olahraga di Asia Tenggara, yang kita kenal dengan SEA Games Thailand 2025. Indonesia berhasil membawa 91 emas, 111 medali perak, 131 medali perunggu. Dalam hal ini Indonesia menduduki posisi runner up dan tentu itu membuat saya bangga menjadi orang Indonesia. Satu lagi, menurut saya bisa juga loh kita memvisualisasikan bangsa Indonesia itu lewat teknologi. Contohnya, banyak anak muda yang membuat konten positif tentang Indonesia melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook. Itu juga merupakan cara anak muda sih menampilkan bangsa kita ke dunia itu seperti apa. Itu sih menurut saya. Menambahkan lagi nih Kak, kita juga bisa bangga lewat kuliner. Kalau di Ngawi sendiri itu paling terkenal adalah nasi pecel letoknya. Hampir di setiap sudut kota pasti ada penjual nasi pecel. Nah, kita juga punya makanan rendang yang masuk dalam warisan budaya UNESCO. Dan juga masih banyak lagi makanan khas di tiap daerah. Makanan khas kita mencerminkan kekayaan bangsa. Satu lagi nih Kak, visualisasi bangsa itu bisa melalui lingkungan, yaitu merawat, melestarikan lingkungan. Karena itu merupakan bagian dari cinta tanah air. Lewat alam Indonesia yang luar biasa indah seperti gunung, laut, hutan, cinta alam adalah cinta kehidupan. Berawal dari satu langkah kecil yang dilakukan dengan niat yang baik. Itu sih Kak. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah mendengar pandangan luar biasa nih dari teman-teman semuanya. Yap, betul sekali semuanya itu benar. Jadi visualisasi bangsa itu berlapis ya. Ada budaya, bahasa, prestasi, lingkungan, hingga perilaku di dunia digital. Yang penting adalah konsistensi. Jangan hanya bangga, tapi ikut menjaga dan memberi kontribusi. Wah, luar biasa sekali diskusi kita hari ini ya. Kita belajar bahwa cinta tanah air bukan hanya slogan, tapi harus terlihat nyata dalam keseharian. Terima kasih kepada semua teman-teman kalian yang sudah berbagi inspirasi. Mari kita terus memvisualisasikan Indonesia dengan karya, prestasi, dan sikap positif. Betul sekali. Mari kita jadikan Indonesia bukan hanya sebagai tanah kelahiran, tapi juga rumah besar yang kita cintai dan jaga bersama. Hidup Indonesia. Indonesia! Indonesia. Indonesia. Oke. Oke, sampai jumpa di podcast Dialog Kebangsaan berikutnya. Salam cinta tanah air. Bye!